Dalam beberapa dekade terakhir, Jepang dikenal dengan stabilitas politik yang panjang. Perdana Menterinya bisa menjabat bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Namun sekarang keadaannya berubah. Hanya dalam 5 tahun, Jepang sudah berganti Perdana Menteri sebanyak 4 kali. Dan yang terbaru, Shigeru Ishiba memilih untuk mundur. Alasannya berlapis, di parlemen ia kehilangan dukungan dan kebijakannya sulit berjalan. Dukungan di partainya juga mulai runtuh, dan di mata publik kepercayaan semakin hilang. Namun satu hal yang paling berat adalah ekonomi. Perekonomian Jepang saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan inilah yang membuat tekanan politik makin membesar. Ishiba sempat mencoba mencari terobosan, bahkan sempat mencatat pencapaian kecil. Tetapi masalahnya yang dihadapinya jauh lebih besar. Dan pada akhirnya ia memilih mundur demi menjaga partai tetap utuh dan memberi ruang bagi pemimpin baru. Namun tantangan itu tidak akan hilang. Jepang sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia kini berhadapan dengan persoalan mendasar yang membuat kursi Perdana Menteri semakin rapuh. Dan siapapun yang akan menggantikannya, jalan ke depannya tidak akan mudah. Salah satu masalah besar yang dihadapi Jepang adalah mengenai populasi. Dari tahun 1950 sampai 2010, jumlah penduduk terus naik. Tetapi dalam 15 tahun terakhir justru menurun cukup tajam. Saat ini populasinya sekitar 123 juta orang. Diperkirakan akan terus berkurang drastis dalam 50 tahun ke depan. Dan inilah piramida penduduknya. Di banyak negara berkembang atau pada umumnya bentuknya memang menyerupai piramida. Pada bagian bawah melebar karena banyak anak muda, lalu makin mengecil ke atas karena ada sedikit orang tua. Namun di Jepang bentuknya justru berbeda. Bagian bawah semakin menyempit karena angka kelahiran begitu rendah. Sementara bagian atas melebar karena populasi lansia semakin besar. Pada umumnya, untuk menjaga jumlah penduduk tetap stabil, rata-rata setiap keluarga perlu punya 2 atau 1 anak. Jepang jauh di bawah angka itu. Hasilnya, generasi muda semakin sedikit. Kelompok usia terbesar sekarang justru ada di rentang 50 sampai 54 tahun. Dan ini lebih banyak daripada generasi di bawahnya. Artinya semakin sedikit anak muda berarti semakin sedikit pula generasi berikutnya. Dan ini bisa menjadi lingkaran yang sulit diputus. Karena semakin menua populasi, semakin turun angka kelahirannya. Akibatnya, Jepang menghadapi masalah ganda. Saat orang-orang semakin tua, mereka mulai pensiun. Itu artinya mereka tidak lagi banyak berkontribusi pada ekonomi dan produktivitas. Dan inilah tantangan besar yang sedang dihadapi Jepang saat ini. Masalah lain yang dihadapi Jepang adalah pertumbuhan ekonominya yang lemah. Dengan produktivitas rendah dan semakin sedikit orang di usia kerja, pertumbuhan PDB Jepang juga ikut tersendat. Kalau kita lihat data 10 tahun terakhir, hasilnya memang mengecewakan. Tahun 2024, pertumbuhan PDB Jepang hanya 0,1%. Ini praktis tidak ada pertumbuhan sama sekali. Dalam 1 dekade terakhir, Jepang jarang sekali bisa menembus angka 2%. Dan itu pun terakhir kali terjadi pada tahun 2021 ketika ekonomi rebound setelah pandemi. Setelah itu di 2022, 2023 sampai 2024, semuanya berada di bawah angka 2%. Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain di G20, perbedaannya sangat kontras. India misalnya tumbuh 6,5%, sementara Indonesia, China, Singapura, dan bahkan Rusia masih mencatat pertumbuhan di atas angka 4%. Poin utamanya adalah posisi Jepang jauh tertinggal dibandingkan ekonomi besar lainnya. Masalah lain yang dihadapi Jepang adalah mengenai energi. Jepang tidak punya cukup minyak, gas, atau sumber daya lain untuk menghasilkan listrik sendiri. Artinya, Jepang sangat bergantung pada impor energi. Dalam 12 bulan terakhir, sebagian besarnya justru mengalami defisit. Impor lebih besar daripada ekspor. Dengan kata lain, pengeluaran Jepang jauh lebih besar daripada pendapatannya. Dan jika itu terus terjadi, satu-satunya cara untuk menutupinya adalah lewat utang.
Dan inilah salah satu masalah serius yang menambah beban ekonomi Jepang. Pada tahun 2024, sekitar 23% dari seluruh impor Jepang adalah bahan bakar mineral, termasuk minyak. Hampir seperempat belanja impor mereka hanya untuk energi. Selain itu, ada mesin dan peralatan listrik. Menariknya, Jepang justru mengimpor lebih dari seperempat kebutuhan mesin dan peralatannya. Padahal, kita sering menganggap Jepang sebagai negara dengan teknologi tinggi. Intinya, beban terbesar tetap ada di impor energi. Dan jika sebuah negara menghabiskan banyak uang untuk membeli energi dari luar, maka resiko inflasi menjadi semakin besar. Secara historis, Jepang sering hidup dengan inflasi yang terlalu rendah. Bahkan pernah mengalami deflasi dalam waktu lama. Tapi dalam 1 tahun terakhir, situasinya berubah. Inflasi mulai kembali bahkan melampaui target 2% yang ditetapkan. Pada awal tahun sempat ada penurunan, tapi angkanya tetap belum turun ke target yang ditentukan. Yang paling terasa adalah inflasi pangan. Harga makanan naik jauh lebih cepat dibandingkan inflasi umum. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, harga ini sangat berat bagi mereka karena sebagian besar pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan. Pada bulan Juni dan Juli, inflasi umum memang menurun, tetapi masalahnya harga pangan justru kembali naik. Kenaikan harga makanan ini langsung terasa oleh masyarakat dan membuat beban hidup mereka semakin berat. Situasi ini juga ikut mempengaruhi popularitas Perdana Menteri. Karena ketika kebutuhan pokok semakin mahal, orang-orang akan merasa standar hidup mereka menurun. Dan disitulah muncul ketidakpuasan terhadap cara negara dijalankan. Dan seperti yang sudah disinggung sebelumnya, jika sebuah negara terus membelanjakan lebih banyak daripada yang dihasilkan, pada akhirnya jalan yang tersisa hanyalah menambah utang. Rasio utang Jepang terhadap PDB tertinggi di antara negara maju, bahkan tertinggi kedua di seluruh dunia. Sebelum pandemi, rasio utang Jepang masih di kisaran 156%. Tetapi saat Covid melanda, angka itu melonjak menjadi sekitar 175%. Lalu setelah pandemi, situasinya makin meningkat. Karena Jepang sangat bergantung pada impor minyak dan gas, mereka terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang dan meminjam lebih banyak uang lagi. Hasilnya, saat ini rasio utang Jepang membengkak menjadi sekitar 238% dari PDB. Artinya utang negara sudah setara 2,5 kali pendapatan tahunan. Masalahnya, semakin tinggi tingkat utang, biaya untuk dibayar juga semakin mahal. Dan disitulah beban Jepang semakin berat. Pemegang terbesar utang Jepang adalah Bank of Japan dengan porsi sekitar 45%. Secara sederhana, ketika pemerintah butuh dana, mereka menerbitkan obligasi. Dan biasanya obligasi ini dibeli oleh lembaga keuangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi di Jepang, sebagian besar justru dibeli oleh bank sentralnya sendiri. Pemerintah berutang, lalu bank sentral memberi utang tersebut. Seolah-olah uang hanya berpindah dari satu kantong ke kantong lain, bukan benar-benar uang baru yang masuk. Utang Jepang hampir semuanya dimiliki oleh pihak domestik. Hanya sekitar 15% saja yang dipegang investor asing. Hal ini terjadi karena suku bunga yang diberikan Jepang sangat rendah, rasio utangnya tinggi, dan kinerja yen yang terus melemah. Akibatnya investor asing enggan membeli obligasi Jepang sehingga pemerintah harus menanggung sebagian besar utangnya sendiri. Saat ini pengeluaran terbesar Jepang jatuh pada jaminan sosial, sekitar 34% dari total belanja negara. Isinya termasuk pensiun dan layanan kesehatan. Masalahnya Jepang punya populasi yang menua. Semakin banyak orang masuk usia pensiun, maka semakin besar dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai mereka. Dari sisi kesehatan, biaya juga makin tinggi. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan medis meningkat, sehingga menyebabkan anggaran perawatan melonjak. Dampaknya menjadi ganda. Semakin banyak orang keluar dari dunia kerja, maka produktivitas menurun. Sementara pengeluaran negara justru membengkak.
Jepang saat ini menghadapi masalah mendasar yang sangat sulit dipecahkan, bahkan mungkin oleh 10 Perdana Menteri berikutnya. Populasi yang menua dan menurun membuat jumlah pekerja terus berkurang, sementara beban pensiun dan kesehatan semakin besar. Akibatnya basis pajak menyusut, belanja negara membengkak, dan konsumsi melemah karena lansia cenderung lebih banyak menabung daripada membelanjakan uangnya. Di sisi lain, Jepang juga kurang dalam menarik imigrasi. Berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, sehingga kekurangan tenaga kerja makin sulit teratasi. Masalah semakin pelik karena biaya utang naik tajam. Imbal hasil obligasi yang dulu mendekati nol kini melonjak. Sehingga saat obligasi lama jatuh tempo, pemerintah harus menerbitkan utang baru dengan bunga yang lebih mahal. Saat ini seperempat belanja negara sudah habis untuk membayar bunga dan kemungkinan bisa naik di atas 30% dalam beberapa tahun ke depan. Singkatnya, meski Jepang adalah ekonomi terbesar keempat di dunia, pertumbuhan ekonominya stagnan, hanya 0,1% pada 2024. Semua ini menjadikan tantangan ekonomi Jepang begitu kompleks dan berat, baik bagi Perdana Menteri sebelumnya maupun bagi pemimpin baru yang akan datang.